Bab 17. Menggali rebung dan menangkap tikus bambu. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Chen Fan menunggangi si putih besar, membiarkan si putih besar membawanya maju tanpa arah tertentu. Selama mereka bergerak maju dan tidak mundur, itu tidak masalah. Dengan menunggangi seekor singa putih besar, ia berjalan melalui hutan selama setengah hari dan tiba di sebuah lembah rendah. Lembah ini penuh dengan bambu, segala jenis bambu. Chen Fan berjalan menuju rumpun bambu. Tidak lama setelah masuk, Chen Fan melihat banyak rebung di rumpun bambu. Chen Fan berpikir, dia akhirnya bisa makan sayur hari ini. Sudah lama sekali dia tidak makan sayur, dia sangat merindukannya. Meskipun Chen Fan adalah seorang transmigran, dalam kehidupan sebelumnya sebagai orang rumahan, apalagi mengenali sayuran liar, bahkan berjalan-jalan di pasar sayur, dia mungkin tidak akan mengenali banyak sayuran. Jadi, setelah berada di dunia ini selama setengah bulan, Chen Fan benar-benar tidak berani memetik dan memakan sayuran liar secara acak, sangat takut bahwa dia akan secara tidak sengaja memakan sesuatu yang salah dan akan tamat. Namun, rebung ini, Chen Fan mengetahuinya. Ini mungkin yang paling mudah dibedakan sebagai makanan. Chen Fan segera menghentikan langkahnya, mengeluarkan kapaknya, dan pergi ke rebung yang tebalnya seperti betisnya. Dia mulai menggali. Dengan kekuatan Chen Fan saat ini, dia berhasil menggali hanya dalam beberapa ayunan. Chen Fan dengan bersemangat mengupas kulit luarnya, dan dengan cepat mengupas rebung berwarna putih kekuningan. Mendapatkan rebung 1, jumlah meningkat 80 kali lipat, memperoleh rebung ke-80. Seperti yang diharapkan, sumber daya apapun yang diperolehnya dengan tangannya sendiri akan bertambah banyak. Karena itu, Chen Fan tidak menahan diri. Mendapatkan rebung 1, jumlah bertambah 30 kali lipat, memperoleh rebung ke-30. Mendapatkan rebung 1, jumlah bertambah 60 kali lipat, memperoleh rebung ke-60. Tak lama kemudian, Chen Fan telah mengumpulkan lebih dari 1560 rebung. Itu cukup banyak, dan Chen Fan tidak ingin menggali lagi. Saat itu, Big White sedang menggerutu dan menggali di rumpun bambu di sisi lain. Chen Fan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Big White. Chen Fan datang ke sisi Big White dan melihat Big White menggali lubang yang dalam. Chen Fan sangat gembira. Mungkinkah ada sesuatu yang baik di dalam lubang ini? Jadi Chen Fan menyuruh Big White untuk minggir dan dia akan melakukannya sendiri. Chen Fan mengayunkan kapak besarnya, menggali lubang besar hanya dalam beberapa ayunan. Setelah menggali 2 kali lagi, ia menemukan beberapa makhluk kecil berbulu halus yang gemetaran di sebuah gua kecil. Tikus? Bukan, mereka tikus bambu. Tapi tikus bambu ini terlalu kecil. Chen Fan memandang beberapa tikus bambu kecil yang gemetar di dalam gua dengan sedikit jijik, mungkin takut dengan aura putih besar. Kalau di sini ada tikus bambu kecil, pasti ada yang besar. Big White, cepat cari tikus bambu besar. Chen Fan menunjuk ke arah kedalaman rumpun bambu dan memberi instruksi pada Big White. Raungan. Si putih besar mengeluarkan geraman rendah yang agak enggan, menunjukkan bahwa benda-benda ini terlalu kecil dan tidak akan meninggalkan banyak daging setelah dikuliti. Chen Fan tersenyum nakal. Apakah kamu masih ingin makan ikan panggang? Tikus bambu ini bahkan lebih enak jika dipanggang daripada ikan panggang. Apakah kamu yakin tidak akan mencarinya? Ikan panggang. Ikan putih besar, mencium aroma ikan panggang, bergegas masuk ke rumpun bambu. Tak lama kemudian, ia keluar sambil membawa tikus bambu gemuk di mulutnya. Chen Fan memperkirakan tikus bambu ini beratnya sekitar 8 kati, sekitar 4 kilogram. Big White menjentikan tikus bambu dari mulutnya, langsung melemparkannya ke kaki Chen Fan, yang tergeletak tak bergerak. Sepertinya sudah selesai. Chen Fan membungkuk dan mengangkat tikus bambu itu. Beratnya terasa lebih dari 8 kati, mendekati 10 kati atau lebih. Chen Fan menunggu sistem memberinya peningkatan berkali-kali lipat. Tetapi setelah menunggu beberapa saat, masih belum ada pemberitahuan. Jadi sepertinya Anda hanya mendapatkan peningkatan berkali-kali lipat untuk hal-hal yang Anda lakukan sendiri. Tikus bambu yang ditangkap oleh hewan peliharaannya tidak mendapatkan peningkatan apapun. Dia masih berpikir untuk menuai tanpa menabur. Sepertinya dia harus melakukannya sendiri. Maka Chen Fan menyuruh orang putih besar untuk mencari tikus bambu, dan kemudian dia sendiri mulai memburu dan membunuh tikus bambu tersebut. Mendapatkan tikus bambu 1, kuantitas meningkat 40 kali lipat, memperoleh tikus bambu ke-40. Mendapatkan tikus bambu 1, kuantitas meningkat 60 kali lipat, memperoleh tikus bambu ke-60. Mendapatkan tikus bambu 1, kuantitas meningkat 30 kali lipat, memperoleh tikus bambu ke-30. 1 orang dan 1 harimau berburu dengan gembira di hutan bambu ini selama hampir seharian. Hingga hari hampir gelap, Chen Fan memutuskan untuk menghentikan operasi perburuan dan melanjutkannya besok. Malam ini, mereka akan mengadakan pesta besar tikus bambu untuk memberi hadiah kepada si putih besar dan dirinya sendiri. Chen Fan menyuruh si putih besar mencari tempat yang ada sumber airnya. Hidung si putih besar sangat berguna, menuntun Chen Fan ke dasar lembah rumpun bambu. Di sana ia menemukan sebuah danau yang jernih. Air danau beriak dengan jelas,
begitu transparan sehingga ia dapat melihat ikan dan tanaman air di dasar. Chen Fan melirik ke sekeliling danau yang jernih itu dan melihat bahwa di satu sisi danau itu terdapat sebuah tebing. Air danau itu mengalir turun dari puncak tebing ini, membentuk sebuah air terjun kecil. Puncak air terjun itu tertutup kabut tebal dan bambu hijau yang rimbun. Di bawah sinar matahari, bahkan ada pelangi kecil di setiap rumpun daun bambu, sungguh indah. Di sebelah timur danau, terdapat sebuah sungai yang mengalir ke bawah. Sisi-sisi sungai juga ditutupi dengan berbagai bambu tinggi. Batu-batu di kedua sisi sungai mungkin sering tersapu oleh air, sehingga tampak sangat halus. Kadang-kadang, orang bahkan dapat melihat tikus bambu gemuk minum di tepi sungai. Di sebelah barat, terdapat dua pohon yang sangat tinggi yang menonjol di rumpun bambu ini. Hal ini juga mengakibatkan berkurangnya jumlah bambu di daerah tersebut. Medan di sana juga lebih tinggi, sehingga sangat cocok untuk membangun tempat berteduh. Dan di sebelah utara, tempat dia berada, terdapat rumpun-rumpun bambu yang rimbun, seperti lautan bambu. Chen Fan langsung memutuskan untuk membangun tempat berlindung permanen di sini. Tempat ini sungguh terlalu indah dan terlalu cocok untuk membangun tempat berlindung. Namun, tidak ada yang terburu-buru untuk berlindung. Untuk saat ini, lebih baik makan enak dulu. Chen Fan membawa ikan putih besar ke tepi danau. Memindahkan dua batu yang relatif besar dan datar, meletakkannya di kedua sisi. Kemudian dia mengeluarkan panci besinya, meletakkannya di antara dua batu, mengisinya dengan air, dan mulai merebusnya. Dia menyuruh ikan putih besar mengawasi api sementara dia pergi menyiapkan tikus bambu dan rebung. Setelah Chen Fan selesai menyiapkan tikus bambu dan rebung, air dalam panci mendidih. Chen Fan memasukkan rebung yang telah dipotong dengan kapak ke dalam panci untuk direbus sebentar, lalu mengeluarkannya. Dia mengganti air dalam panci dan melanjutkan merebus tikus bambu yang telah dipotong-potong kecil. Sedangkan untuk dua tikus bambu lainnya yang sudah disiapkan, Chen Fan tidak memotongnya menjadi beberapa bagian, tetapi membiarkannya utuh. Tikus-tikus ini akan dipanggang. Chen Fan menyalakan api unggun lagi, lalu kembali ke rumpun bambu. Bersiap untuk memotong dua batang bambu untuk membuat rak pemanggang sederhana. Dia dengan santai menemukan batang bambu dan mengayunkan kapaknya ke bawah. Mendapatkan bambu satu, kuantitas meningkat 60 kali lipat, memperoleh bambu ke-60. Baiklah, 60 batang bambu dengan satu ayunan kapak. Chen Fan datang ke api unggun dan menggunakan kapak untuk memotong bambu menjadi beberapa bagian. Dia menggunakan dua batang bambu yang disilangkan di kedua sisi api, lalu memasukkan batang bambu yang lebih tipis melalui tikus bambu, dan meletakkannya di kedua ujung batang bambu. Dengan cara ini, dia bisa memanggangnya tanpa memegangnya dengan tangan. Selanjutnya, Chen Fan melakukan hal yang sama dengan tikus bambu lainnya dan menaruhnya di atas panggangan. Sedangkan air di sisi lain dalam panci besi, airnya juga sudah mendidih. Chen Fan mengeluarkan tikus bambu dari dalamnya. Setelah mencucinya hingga bersih bersama dengan rebung, ia mengeringkan air dari panci. Chen Fan mengeluarkan alas panci panas yang telah ditukarnya, mematahkan sepotong, dan menaruhnya ke dalam panci. Setelah alas panci panas meleleh, ia memasukkan tikus bambu ke dalamnya, mengaduknya terus-menerus dengan sepotong bambu. Kemudian ia menambahkan sedikit air dan membiarkannya mendidih perlahan. Ketika tikus bambu hampir matang, ia juga menambahkan rebung yang sudah direbus dan membiarkannya mendidih perlahan. Selama waktu ini, Chen Fan juga pergi ke sisi lain untuk sesekali membalik tikus bambu di atas panggangan. Ketika tikus bambu setengah matang, ia menaburkan segenggam garam di atasnya dan terus memanggang. Putih besar di sampingnya sudah meneteskan air liur. Baunya benar-benar lezat. Ketika tikus bambu rebus dengan rebung di dalam panci hampir siap, Chen Fan juga menambahkan segenggam garam, menumisnya, dan kemudian mengeluarkan semua kayu bakar dari bawah panci. Hanya menyisakan sedikit arang untuk terus direbus dengan api kecil, mirip seperti memakan hidangan panci kering. Dan tikus bambu panggang di sisi lain juga hampir siap. Chen Fan menaburkan segenggam jinten dan bubuk cabai di atasnya. Seketika, aromanya menyebar kemana-mana. Ketika Big White mencium aromanya, air liurnya seperti air terjun. Chen Fan melihat penampilan Big White dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya dia punya rakus lain di tangannya. Bab 18. Jamur bambu.